Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Elvira Adinda selaku host pada episode podcast kali ini. Episode podcast kali ini bertemakan alur pendaftaran dan pelayanan peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama Pak Dedi dan Pak Ranu. Gimana Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya Pak. Jadi kita akan membahas beberapa poin mengenai pelayanan dan alur pendaftaran peserta BPJS yang ada di RSUD Demang Sepulau Raya ya Pak ya. Jadi mungkin beberapa teman ada yang mengeluhkan bahwasanya pendaftaran peserta BPJS itu agak sedikit terkesan rumit Pak. Jadi sebenarnya gimana sih alur pendaftarannya itu sendiri Pak? Sebenarnya sih kalau untuk alur pendaftaran pasien BPJS itu dari pertama misalkan pasien itu datang terus ngambil nomor antrian dan nomor antrian poli. Di depan itu nanti dilayani dibantu oleh petugasnya. Setelah itu nanti setelah dapat nomor antrian poli dan nomor antrian pendaftaran, pasien duduk di porsi tunggu untuk dipanggil ke pendaftaran. Setelah nomor antrian dapat nomor antrian tersebut, pasien datang ke pendaftaran, dipanggil nomor pendaftarannya, didaftarkan, itu menunjukkan kartu identitas diri atau KTP, kartu BPJS, dan rujukan dari Vaskesnya. Nah, setelah itu nanti melakukan finger. Kalau untuk pasien baru dia finger, dan pasien lama pun juga tetap finger. Setelah dari finger, pasien didaftarkan, pasien tunggu di poli masing-masing yang dituju. Itu nggak ribet sih. Cuman bayangannya ya. Oke, itu tadi untuk yang daftar secara offline ya Pak. Kalau untuk kita kan punya fasilitas untuk peserta bisa daftar di rumah secara online. Itu gimana sih Pak alurnya? Kalau untuk pasien menggunakan online melalui WhatsApp, pasien daftar 1 hari sebelum dia kontrol atau berobat ke rumah sakit melalui nomor WhatsApp rumah sakit yang ada tertera di tempat kita. Setelah itu nanti dari situ dikasih nanti dibalas formatnya, harus melampirkan apa, harus melampirkan KTP atau BPJS pasien, terus rujukannya atau surat kontrolnya. Setelah sudah dapat balasan dari teman pendaftaran, hari H-nya pasien datang langsung ke pendaftaran untuk finger. Setelah finger langsung tunggu di depan polinya. Oh, jadi bisa daftar dari rumah, terus kita tinggal menunggu balasan untuk verifikasi aja. Verifikasi ulangnya. Kalau untuk jenis pelayanan apa saja sih Pak yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya untuk peserta BPJS itu sendiri? Jadi Rumah Sakit Demang Sepulau Raya itu memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi peserta yang mau datang berobat ke Demang. Kita punya pelayanan rawat jalan, emergensi, dan rawat inap, serta pelayanan baik radiologi atau laboratorium penunjang lainnya. Jadi semua pelayanan poli itu kita punya poli cukup banyak, dari jantung, anak, penyakit dalam. Nanti bisa dilihat di profil kita bahwa kita punya dokter-dokter spesialis yang memang kompeten, itu yang pasti. Dan yang titik beratnya di Demang ini, semua peserta BPJS yang berobat dan datang itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi tidak ada tambahan biaya. Itu rawat inap, rawat jalan, kecuali memang dia naik kelas ya. Kalau naik kelas nanti akan ada cost sharingnya. Tapi kalau memang sesuai dengan prosedur, tidak dipungut biaya Rp1 tuh. Oke. Untuk kendala apa saja sih Pak kendala yang biasanya dihadapi oleh peserta BPJS itu sendiri saat mau berobat? Kendala yang banyak yang sering kita temui adalah biasanya peserta itu datang dengan BPJS nonaktif, baik PBI atau dia pernah jadi karyawan yang sudah keluar atau dia memang mandiri yang belum bayar. Itu kendala terbesarnya. Tapi yang perlu diketahui saat ini adalah bagi peserta BPJS yang NIK-nya sudah pernah terdata kepesertaan BPJS, saat BPJS itu nonaktif dia bisa langsung aktif. Itu yang harus diketahui. Jadi bisa langsung aktif, nggak nunggu 14 hari seperti dulu. Nah, kalau memang langsung aktif nanti silakan datang ke kantor BPJS. Di situ ada prosedurnya, bawa KK, rekening, materai. Nanti akan diaktifkan dengan mekanisme khusus ya, dalam artian ada pembayaran yang harus dibayar, tapi itu bisa langsung digunakan dan langsung aktif gitu. Jadi peserta BPJS memiliki kelonggaran lebih mudah sekarang. Nah, atau yang kendala yang kedua itu biasanya
bayi baru lahir dari ibu yang kakaknya masih ikut orang tua. Nah itu jadi status anak melahirkan. Itu yang paling banyak. Untuk solusinya sendiri ya, solusinya gimana sih Pak kalau memang terkendala seperti itu? Ya kita bahas satu. Kalau memang dia non aktif karena premi, otomatis bayar. Nah, ya. Kemudian kalau dia PBI non aktif atau karyawan yang non aktif, itu tadi saya sudah ceritakan. Silakan bawa kakak, rekening, materai ke kantor BPJS untuk pengaktifan yang langsung aktif. Diurus oleh anggota kerabat terdekat. Kemudian kalau saya sarankan kepada masyarakat semua kalau menikah harap diurus kakaknya supaya jadi satu. Jadi begitu memang punya kita nggak pernah tahu ya seandainya hamil kemudian bayinya bermasalah. Kalau sudah kakaknya terpisah ya otomatis kan status istri. Ingat hanya status istri yang melahirkan bukan status anak. Jadi itu ya Pak solusinya tadi. Teman-teman mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai alur pendaftaran dan pelayanan BPJS di RSUD Demang Sepulau Raya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak ya untuk teman-teman yang mungkin belum mengerti bagaimana alur pendaftarannya, pelayanan BPJS yang ada di rumah sakit. Terima kasih Bapak-bapak sudah menyempatkan waktunya. Bagi teman-teman yang ingin mengakses informasi mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya bisa langsung mengakses di link yang ada di bawah ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.